pencabulan yang dilakukan oknum dokter. Kasus kekerasan seksual oleh dokter telah meruda paksa 3 korban. Pelaku tega membius korban hingga tidak sadarkan diri selama 3 jam. Kalau saya ditanya permasalahan tentang hukum, tentunya saya berharap tentu hukumannya sebesar-besarnya ya, sekeras-kerasnya terhadap pelaku, agar para pelaku jerak dan semua orang yang melihat kelakuan ini nggak berani untuk melakukan hal yang sama gitu. Apalagi dilakukan oleh seorang dokter yang ini orang, Masya Allah, semua orang udah tahu ini pekerjaan yang mulia gitu. Yang orang-orangnya juga untuk jadi dokter nggak mudah, butuh kedisiplinan yang tinggi gitu. Terus melakukan hal-hal yang sangat buruk sekali gitu kan. Nah ini sangat mencoreng banget citra dokter, kepercayaan dokter, dan tentunya menjadi masalah besar buat masyarakat. Saya sih berharap memang ya sesuai syariat aja deh. Bagaimana syariat itu bisa, syariat Islam itu menghukum dengan seadil-adilnya gitu. Untuk pelaku pemerkosaan, pelaku pelecehan ini sebenarnya juga sangat disayangkan ya terjadi di dunia kedokteran yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti itu ya, dokter. Tapi kita juga harus melihat bahwasannya kasus seperti ini nggak terjadi cuma satu sisi aja, artinya dari dokter ke pasien. Nggak juga, banyak kasus-kasus yang nggak terungkap, yang nggak diangkat ke permukaan itu, pasien yang melakukannya. Dan pasien menjebak. Ada beberapa kasus, dan itu terjadi teman saya, ketika lengah nih, susternya keluar, lagi tidak ada saksi gitu-gitu. Dia kembali, posisi biasa-biasa aja nih, nggak ada masalah. Pulang-pulang dia bawa pengacara. Dan ternyata orang ini melakukan beberapa kali ke dokter-dokter yang lain gitu. Untuk apa? Melakukan pemerasan. Dan juga kasus-kasus di mana memang dokternya pasiennya yang melakukan pelecehan terhadap dokternya gitu. Kalau kita melihat lebih lanjut, lebih jauh, tentunya yang terjadi ini karena memang moralitas masyarakat kita yang perlu diperbaiki. Nggak cuma dokternya aja, tapi juga pasiennya juga. Dan ini Masya Allah ya, sebenarnya kalau kita bicara tadi masalah syariat, idealnya kalau kita jalanin syariat, ini permasalahan ini selesai gitu. Permasalahan kayak gini nggak ada. Dan rumah sakit yang menerapkan syariat Islam terhindar nih dari masalah-masalah seperti ini. Tapi mungkin kalau kita bicara masalah syariat, ini masalah yang ideal gitu ya. Yang kita belumlah sampai ke sana gitu. Kita belum mampu untuk menjalankan sampai sana. Itu saya paham banget. Karena saya sendiri yang menjalankan klinik ya, yang punya movement untuk mencoba menjalankan syariat. Saya juga ada beberapa bisnis gym gitu yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Itu juga nggak mudah untuk menerapkan hal yang mengikuti sesuai rambu-rambu syariah secara totalitas, itu juga susah. Cuma kita bisa sebenarnya mengadopsi atau istilahnya mengambil poin-poin penting yang kita bisa jalanin dulu deh dari syariat ini. Kita terapkan, kita ajarkan beberapa yang yang mungkin sifatnya wajib gitu. Sehingga ini meminimalisir masalah-masalah yang terjadi saat ini. Kayaknya semua orang Islam ini paham ya masalah ikhtilat gitu. Orang mengerti tentang masalah syariat, cuma belum bisa jalanin atau nggak enakan gitu sama kondisi lingkungan yang belum gitu. Padahal kalau nggak ada ikhtilat, coba bayangin, dokter laki-laki, pasiennya pasti laki-laki juga. Dokter perempuan, pasiennya pasti dokter perempuan juga. Dan semuanya tenaga kerja disesuaikan. Kalau pasiennya laki-laki, semuanya laki-laki gitu. Ini sudah memotong beberapa kemungkinan buruk terjadinya hal-hal yang seperti itu. Karena kita juga nggak bisa pure melihat kesalahan tuh dari satu sisi ya. Kalau misalkan si dokter melakukan pemerkosaan gitu kan, pasti kan juga ada istilahnya influence ya. Ada faktor-faktor yang kenapa sih saya melakukan ini, pasti karena dia mungkin suka terhadap pornografi gitu, melihat wanita-wanita yang berpakaiannya terlalu seksi. Banyak hal di syariat ini yang kita terapkan ke sistem rumah sakit. Dan sistem rumah sakit ini kan kita nggak bicara cuma tadi aturan itu cuma nggak ikhtilat aja,
sekedar kalau Islam tuh banyaknya membatasi aja. Padahal Islam itu lifestyle, Islam itu bisa jadi solusi buat segala hal. Jadi kita sepakati bahwa memang solusi menjalankan syariat itu memang ideal gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngelakuin ini sekarang nih gitu kan. Tentunya bukan berarti kalau kita nggak lakuin kita tinggalkan sepenuhnya, itu juga nggak benar gitu. Bagaimana sih kita bisa membenahi permasalahan di saat ini nih, kita memberi masukan gitu, apa sih yang harus kita lakukan. Itu sebenarnya ada 5 orang yang kita sasar, mungkin harus diperbaiki gitu. Pertama dari segi pasien, kedua dari segi dokternya, ketiga dari pendidik para dokter di universitas mungkin, keempat dari rumah sakit, dan terakhir dari pemerintah gitu sebagai yang mengatur regulasi gitu. Kalau dari segi pasiennya, semua pasien tuh harus ngerti. Yang pertama kalau dia mau berobat, dia harus banget ngajak mahrumnya atau temannya atau orang-orang kepercayaannya. Yang ini fungsinya bukan cuma untuk masalah itu aja, masalah pemerkosaan atau pelecehan, enggak, ini fungsinya banyak. Kita ngajak teman, kita ngajak mahrum, kita ngajak orang ya sebagai saksi gitu. Karena biasanya ketika dokter melakukan diagnosis gitu kepada pasien, dia menerangkan permasalahan-permasalahannya kepada pasien, kalau kita datangnya sendiri gitu, kadang pun kita sebagai pasien bingung gitu. Kita lupa, nggak dicatat atau apa gitu. Nah, kalau ada teman yang ikut menemani, insya Allah nanti temannya ini juga akan membantu pasien itu memahami maksud dari dokter gitu. Membantu mengingatkan juga. Jadi fungsinya nih banyak banget. Sehingga jadinya kalau ada masalah, jadi jelas gitu. Akar permasalahan ini ada saksinya nih, ada teman kamu sendiri nih gitu. Karena nggak setiap rumah sakit atau klinik itu kadang mampu juga menyediakan perawat. Kadang pun perawatnya itu kayak shift-nya tuh sibuk gitu. Jadi yang harusnya asistensi ini dokter, tiba-tiba di sini juga butuh, akhirnya dipanggil ke sini. Akhirnya di sini jadinya kosong. Jadi dokter sama pasien aja berdua-duaan gitu. Terus yang kedua, penting banget untuk memilih dokter yang sesuai gendernya dengan dia. Karena ini masalah ini biasanya orang suka cuek nih. Masyarakat kita suka cuek. Dia ke obgyn, terus udah tahu obgyn itu memeriksa bagian-bagian yang vital gitu, yang kita tuh malu untuk dibuka gitu, masalah-masalah di aurat kita gitu. Terus kok dengan entengnya dia ya udah saya ke obgyn aja sendirian gitu, dan nggak peduli ini dokter cewek apa cowok. Ini masih banyak orang pasien-pasien seperti ini yang nggak mikir ke depannya ini bisa jadi masalah besar gitu, seperti yang terjadi saat ini. Namun beda ceritanya kalau memang ya nggak ada pilihan, dokternya yang obgyn yang spesialis di daerah tersebut, terutama di daerah-daerah ya terpencil tuh memang kadang dokternya sedikit. Ya akhirnya dia sendiri nggak ada pilihan. Nah makanya tadi ajak temen, ajak siapapun yang bisa membantu dia menemani gitu. Karena tadi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Kita dari segi pasien juga harus memahamin bahwa klinik, dokter itu juga punya keterbatasan. Oleh karena itu kita siapkan diri kita sebelum kita ke dokter, kita siapkan tuh hal-hal tadi. Dokter itu yang bener ya, kalau mau ngelakuin tindakan, itu ada yang namanya informed consent. Informed consent ya. Dia akan menjelaskan dulu, ini yang mau kita lakuin tuh ini, sampai pasiennya tuh paham, dan sampai dia tanda tangan gitu. Oh ya saya setuju untuk dilakukan tindakan ini. Dan itu nggak dipaksa harus langsung kok. Harus saat ini juga, harus ini juga ditakut-takutin atau apa. Enggak, dia punya waktu untuk ngebaca, untuk mempelajari. Bahkan dia punya hak untuk second opinion. Nanti dia boleh nanya ke dokter-dokter yang lain kalau mau ditindak permasalahan ini. Nah ini pasien mesti ngerti hak-haknya. Jadi kita juga datang kita nggak tahu nih dokter ini apakah dokter yang terpercaya atau dokter yang kita bisa menyerahkan segalanya dengan gitu aja gitu. Jadi ya kita juga harus pinter sebagai pasien, harus tahu hak-haknya itu apa aja sehingga tidak mudah dipermainkan oleh oknum-oknum yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah memang mencari dulu kredibilitas si dokternya. Apakah ini orang atau kliniknya atau ini memang benar-benar sudah berizin dan lain-lain, itu harus dicek gitu. Bisa. Sekarang informasi itu terbuka. Nah, yang berikutnya tentu dari sisi dokter gitu ya. Kita nih dokter ini dari awal diajarin sama guru-guru kita untuk memperjuangkan kesehatan masyarakat gitu. Bukan untuk nyari cuan aja. Ini pola pikir yang benar-benar nggak sesuai sama orang yang dokter. Kalau mau kaya, cari aja bidang-bidang lain, usaha-usaha lain yang mungkin
ngomonginnya cuan. Kalau dokter kita nggak bisa begitu. Kita punya sumpah, kita punya terikat sama perjanjian-perjanjian yang kita juga harus memahami sebagai dokter ini. Kita punya tanggung jawab yang besar terhadap pasien. Jadi kalau dari sisi itu aja udah bagus, dia nggak akan berani berpikir, ini kan saya datang cari nafkah yang halal, ingin menyembuhkan pasien benar-benar fungsi luhur gitu, datang niatin ke rumah sakit untuk begitu. Tiba-tiba melakukan hal-hal yang memang seperti itu kan, yang bahkan di planning gitu. Masukin anestesi ke orang, ke pasien, terus tahu banget tuh lagi nggak ada perawat dan lain-lain. Itu kan orang yang memang udah di planning gitu, udah niatnya juga dari rumah itu udah nggak bener gitu. Mungkin dari sekolah dia juga udah nggak bener gitu niat jadi dokternya apa. Yang ini yang kita mohon teman-teman harus luruskan lagi. Sebagai dokter itu apa sih niatan kita nih dilurusin lagi. Nah, untuk yang ketiga adalah dari segi manajemen ya. Rumah sakit, pengelola klinik, gimana agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Yang pertama tentu, karena masalahnya lagi-lagi yang kita bahas, lagi ke moralitas, ya dia harus memperbaiki nih dari segi moralitas yang sama. Sebagai manajemen, sebagai pimpinan rumah sakit, kita punya tanggung jawab untuk membenahi apa-apa yang ada di bawahnya. Dosa-dosa di bawah kita ini terjadi sebagai pimpinan, itu bisa jadi karena kita yang lalai juga. Sebagai manajemen rumah sakit, manajemen klinik, jangan ngerasa aman dengan dosa yang terjadi di sana gitu, yang terjadi di lingkungan kita. Bisa jadi kita malah lebih berdosa gitu. Saya yang punya karyawan banyak juga saya ngerasa takut gitu kalau dokter-dokter di tempat saya, perawat tempat saya atau tenaga kerja melakukan kesalahan, itu karena salah saya juga. Bisa jadi gitu. Makanya dari segi moralitasnya itu kita harus arahnya tuh ke sana. Nah, kalau dari segi tenaga pendidiknya ya, maksudnya dari universitas, itu juga perannya penting banget untuk mempengaruhi, menginfluence para dokter-dokter ini untuk jadi apa mereka. Maka guru-guru ini kan orang yang sangat didengar. Kalau guru-gurunya nggak ngasih nasihat, atau kalau malah gurunya juga seperti itu kelakuannya, nggak mempedulikan moralitas, nggak memperdulikan masalah agamanya, padahal jelas-jelas dia Islam gitu, tapi nggak peduli, sehingga membiarkan murid-muridnya cuma dapat asupan ilmiah, tapi nggak dapet contoh ya sebagai moralitas gitu. Ini bahaya, sangat bahaya. Nggak punya fungsi luhur dokter tuh kayak dilupakan. Guru-gurunya ngomonginnya dunia, hedon gitu, flexing gitu. Ada mungkin yang mencontohkan, ada dosen menilai, misalnya saya melakukan tindakan ini, kamu tahu nggak nih harganya berapa? Saya dapat duit berapa nih dalam sehari? Ini nggak penting. Flexing kayak gini diajarin ke murid-murid. Muridnya jadi gitu semua nantinya. Yang kayak gini-gini nih harus kita benahi juga. Karena ini berpengaruh, sangat berpengaruh kepada nanti murid ini jadi apa gitu. Dan mungkin memang dari kampusnya juga meningkatkan kegiatan-kegiatan rohani gitu. Kajian-kajian ditambah. Ini alhamdulillah banget, saya bersyukur banget. Saya dapat hidayah ini di kampus saya, di Universitas Indonesia ini. Dosen-dosen saya peduli dengan keadaan spiritual murid-muridnya gitu. Kita difasilitasi kajian-kajian, difasilitasi guru-guru agama gitu, yang kita bisa bertanya bukan cuma masalah fikih kedokteran aja, tapi juga luas masalah syariat kita bisa nanya gitu. Dan dilakukan secara rutin, yang alhamdulillah saya mendapatkan manfaat yang banyak banget dari kampus saya. Yang semoga ini juga ditiru juga di kampus-kampus lain. Dari segi pemerintah ya, regulasi, ada Kemenkes dan lain-lain, yang intinya juga sama. Sebagaimana nasihat saya mungkin kepada beberapa institusi tadi ya sama terhadap pemerintah. Cuma dari saya ngelihat jangan sampailah Kemenkes atau pemerintah itu melihat masalah kesehatan, masalah apa yang di rumah sakit itu adalah masalah-masalah yang dinilai secara bisnis aja gitu. Artinya dinilai gimana cara rumah sakit bisa profit, BPJS bisa sehat, dan lain-lain. Jangan sampai di situ cara memandangnya. Ini permasalahan yang kalau kita udah mulai semuanya UUD, ujung-ujungnya duit, berantakan ini. Malah kalian nggak dapat dunianya, kalian nggak dapat bisnisnya dengan baik, kalian juga nggak akan dapat, bahkan kalian nggak dapat akhirat, itu yang lebih penting lagi. Dunianya hancur, akhiratnya hancur. Kenapa? Karena bisnis kesehatan, meskipun kita ngomong bisnis kesehatan ya, tapi terjadinya ini proses bisnis ini, itu karena kepercayaan masyarakat, kepercayaan pasien terhadap dokternya. Sehingga kalau kepercayaannya ini sudah hancur kita sistem kesehatannya. Itu kita harus mulai pola pikirnya
memandangnya mesti dari sana gitu. Kalau masyarakatnya, kalau dokter-dokternya ini secara moralitas buruk, ya akan ada celah. Akan selalu ada celah untuk melakukan kebusukan-busukan. Sistem itu gimana pun juga yang jalannya manusia. Kalau manusianya buruk, ya udah akan ada caranya nanti untuk ngakalin itu semua. Ya sangat manusiawi ya. Dari saya pribadi sangat menyayangkan apa yang terjadi saat ini. Dan mungkin ini kayak fenomena iceberg ya, dimana memang kerusakan kita tuh memang mungkin sudah lama. Dan ini kita sedang berusaha untuk memperbaiki, ternyata terjadilah kasus yang seperti ini. Sehingga viral di masyarakat, sehingga orang jadi malas ke dokter atau apa. Dan saya juga nggak sedikit ngeliat baca-baca orang-orang kalau udah ngomongin dokter tuh udah antinya minta ampun gitu. Udah, bahkan sebelum fenomena ini ya, udah ngeliat dokter itu ya duit doang yang ada di kepalanya. Dia berobat apa udah kayak gitu tuh udah kayak biasa tuh saya ngeliatnya. Kamu tuh kalau ke dokter cuma dikasih obat ini. Tapi itu juga saya dari sebagai dokter juga itu harus ada autokritik lah ya. Kenapa mereka bisa berpikir itu seperti itu? Karena kita juga kadang-kadang sebagai dokter nggak fokus mengedukasi masyarakat dengan baik. Kita kan udah diajarin kita bikin informed consent gitu. Ketika ngasih tahu tindakannya ini apa aja gitu. Tapi itu kadang dokter-dokter suka lewat deh. Ya mungkin itu terjadi juga karena masalah dari sistemnya ya, gitu yang mohon maaf mungkin dari segi manajemennya, entah dari segi peraturannya itu ibaratnya kejar target gitu. Sehingga dokternya akhirnya juga terbiasa dengan saya harus ngerjain pasien cepet deh gitu. Jadi yang namanya edukasi dan lain-lain itu akhirnya terlewat tuh yang kayak gitu tuh. Kalau ada dokter itu ngelakuin ya kita kayak ngeliat pemerintah lah. Kalau ada pemerintah kita salah, kita tanya, pemerintah itu datangnya dari siapa? Apakah pemerintah ini tiba-tiba Allah kasih tunjuk datangin gitu aja dari langit, datang pemerintahan? Apakah Allah jadikan dokter itu turun dari langit gitu? Kan enggak. Ini semua kan berasal dari masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, kita berbenahi masyarakatnya, insya Allah nanti datang dokter-dokter yang baik, pemerintah yang baik, polisi yang baik, gitu. Ini saling menasihati amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini adalah solusi. Makanya ada buku Ustadz tuh yang saya senengin juga. Jadi kalau kita tauhid bener-bener bagus, permasalahan-permasalahan terjadi di negara ini tuh, ya hilang. Makanya di situ fokus untuk kita saling memperbaiki gitu sih.